Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Zisatsu teman. Dan kita kembali lagi di segmen gado-gado teman-teman ya. Ya, minggu ini ada lumayan banyak info teman-teman ya, dan ada info yang agak spoiler kalau kalian tidak mau nanti. Jadi untuk info spoilernya itu nanti akan ada di belakang teman-teman. Jadi yang di depan ini aman buat kalian nonton. Untuk yang gado-gado spoiler nanti adalah mengenai sinopsis untuk episode-episode Ultraman Theo di bulan September nanti, teman-teman ya. Dan ada beberapa hal juga lah yang menarik untuk Ultraman Theo di bulan September nanti, teman-teman ya. Oh ya, dan untuk ngomong-ngomong, seperti aku bilang kemarin, aku nonton episode recapnya dan menurutku recapnya nothing special lah ya, nothing burger gitu kan. Ya, ya recap doang. Kukira karena ada si bola merah itu, kukira bakal ada sesuatu yang menarik gitu kan. Ternyata enggak. Cuman ya, ya as expected lah ya untuk episode recap yang nggak masuk ke cerita. Karena biasanya teman-teman Ultraman itu ada 3 episode recap, correct me if I'm wrong ya. Yang 2 itu episode spesial, yang jelas dia nggak masuk ke cerita utama, dan yang satu itu masuk ke cerita utama. Ya, biasanya tuh yang recap yang masuk ke cerita utama itu adalah di episode 13 biasanya ya, yang bukan episode spesial. Oke, jadi untuk yang spoiler yaitu mengenai Hypnosis Theo untuk bulan September, itu akan ku taruh di belakang. Untuk di depan, segmen gado-gado kali ini adalah member-member baru Junichi Dome, teman-teman. Ya, Toei akhirnya sudah mengungkap beberapa member terbaru dari Junichi Dome, teman-teman. Termasuk Kamen Rider K. Jadi, teman-teman ya, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke yang pertama, teman-teman ya. Ada karakter yang bernama K yang akan menjadi Kamen Rider K, teman-teman ya. Karena untuk saat ini ya, semua jenis domain itu untuk namanya, nama Kamen Rider sama nama sebelum berubah itu namanya sama ya, kayak Tigre jadi Kamen Rider Tigre, Dat jadi Kamen Rider Dat, dan sebagainya lah. Jadi ini adalah K untuk Kamen Rider K, teman-teman ya, yaitu Kamen Rider Ayam yang akan diperankan oleh Rento Nishiyama, teman-teman ya. Dan ini ada sedikit deskripsi dari karakternya. Dia adalah prajurit jenius yang sudah diangkat menjadi anggota Junichi Dome dari usia muda. Tapi karena dia masih muda, ya dia sering suka ceplas-ceplos gitu lah ya. Dan ya dia anggota termuda di Junichi Dome, teman-teman ya. Harusnya ya, melalui dari deskripsi karakter ini. Nah, karena videonya biar agak lama dikit ya, teman ya, aku akan ngasih beberapa ini ya, pendapatku mengenai si karakter K ini, teman-teman. Yang pertama aku ingin bilang, karakternya tidak sesuai ekspektasiku ya, teman-teman ya. Karena yang kalian lihat di trailer-trailer dari si Maisu ini ya, Kamen Rider Maisu ini ya, si K ini, itu tuh aura farming dan keren banget gitu loh. Kalian lihat gak sih? Yang pas yang lain berdiri dia kan duduk gini gitu kan sambil bawa apa trisulanya, itu keren banget, Bro. Cuman ini aku lihat gambar karakternya itu kayak terlalu culun gitu menurutku, tapi temennya, tapi I give the benefit of the doubt. Karena awal-awal juga aku tuh nggak suka sama aktornya Dapan. Menurutku si aktornya Dapan tuh nggak cocok buat si Dapan ini. Buat si Dapan di kamar Kids ya. Dan ternyata setelah aku nonton Kids, ya aku lumayan suka sama sama karakternya Dapan, juga karakter yang lainnya. Nah, siapa tahu juga si Kay ini sama nanti. Karena menurutku gue kurang suka sama cast-nya, tapi siapa tahu tiba-tiba cast-nya ternyata bagus gitu kan. Karena menurutku terlalu culun, tapi siapa tahu tiba-tiba pura-pura culun ternyata aura farming gitu, ternyata itu keren gitu kan ya. Kita tunggu aja lah ya. Aku gak akan ngejat kayak gak cocok, nggak. Menurutku kurang cocok aja. Cuman siapa tahu nanti ternyata cocok-cocok aja gitu. Sedikit tambahan teman-teman ya, untuk aktor yang memerankan Commander K, yaitu si Rento Nishiyama, itu pernah bermain di Kamen Rider Saber, teman-teman ya, sebagai bocil yang ditolong Toma. Nah, kalau nggak salah
correct me if I'm wrong ya, waktu di Kamen Rider Cyber umurnya dia kalau nggak salah itu antara 11 sama 12 lah. Dan ini udah ya sekarang umurnya harusnya antara 17 18 tahun lah ya, karena Kamen Rider Cyber itu udah 5 6 tahun yang lalu. Nah, itu temennya. Kita akan langsung ke karakter berikutnya temennya. Yaitu ada Kamen Rider Ende. Ya, sebenarnya belum coba kan kalau di Kamen Rider Ende. Cuman karena nama karakternya Ende, jadi aku asumsi nanti karena nama Kamen Ridernya Ende. Karena seperti yang kita tahu, Junichi Dome namanya, nama karakter dan nama Kamen Ridernya itu sama. Kecuali mau gitu kan. Jadi si Ende ini akan mewakili Shio Kra yang diperankan oleh Hirofumi Suzuki namanya, dan dia adalah aktor yang memerankan Kijino di Don Brothers teman-teman ya. Kalian lihat gambarnya, gila keren banget ya dia. Nah, di sini kita akan bacakan ya sedikit deskripsi karakternya teman-teman ya. Dia adalah ilmuwan liar yang ahli dalam segala hal, mulai dari pengembangan senjata hingga ilmu medis. Kalau bertemu dengannya, saat dia sedang membuat senjata baru, berhati-hatilah agar tidak dijadikan bahan uji coba. Anjay. Jadi, gampangnya teman-teman ya, kalau kalian nonton Bleach, dia adalah Mayuri, itu teman-teman. Kurotushi Mayuri lah. Mungkin kalau di Naruto, Orochimaru mungkin, I don't know. Kalau di One Piece ya harusnya Caesar sih kalau di One Piece ya. Jadi dia mad scientist gitu lah ya, harusnya ya, vibe karakternya. Menarik sih, menarik sih. Kita tinggal tunggu aja nanti untuk desain si Commander Ende ini namanya. Ya, aku asumsi namanya harusnya Commander Ende karena nama karakternya Ende ya. Kita akan lanjut ke karakter berikutnya namanya. Itu ada karakter yang bernama Ryuzu teman-teman ya. Sebagai naga. Dan Ryuzu ini teman dia digambarkan menggunakan topeng. Jadi kita belum tahu nanti karakter sebenarnya siapa. Tapi teman-teman ya, dia disuarakan oleh Hiroshi Shirokuma teman-teman ya. Untuk voice actornya selama dia memakai topeng. Nah, ini sedikit deskripsi karakternya ya. Dia adalah otak dari Junichi Dome yang sangat tenang dan selalu menilai situasi secara dingin dalam kondisi apapun. Apa rahasia sembunyi di balik topeng misterius itu? Ini menarik teman. Jadi dia ahli strategi lah ya harusnya ya kalau dari ini ya. Karena dia otak dari Junichi Dome. Harusnya dia tipenya tuh tipe strategis ya. Ibaratnya siapa ya? Mungkin Shimaji atau Kong Wing gitu. Mungkin ya, mungkin ya. Nah, jadi teman-teman, apakah menurut kalian misteri di balik topengnya itu adalah Tatsuomi ataukah user Kamen Rider ataukah karakter baru teman-teman ya? Nah, kita kan di video kemarin kita udah teori mengenai Kamen Rider Naga teman-teman, dan kita di sini sudah dikasih lihat untuk si naga yaitu si Ryuzu yang akan berubah menjadi Kamen Ryuzu harusnya ya, harusnya namanya nama karakter sama nama Kamen sama. Nah, menurut kalian teman-teman, si Ryuzu ini apakah ada itu benar Kamen Rider Naga yang akan berubah jadi Kamen Rider Naga ataukah dia hanya sebuah boneka? Nah, ini menarik lagi namanya. Karena kan banyak spekulasi bahwa Mao adalah naga. Jadi dia menggunakan pengganti untuk memberikan dia di posisi naga. Itu juga menurutku teori yang menarik. Jadi dia sebenarnya bukan Kamen Rider atau bukan anggota Junichi Dome yang asli, teman-teman. Dia cuma boneka doang. Atau di dalamnya ya emang orang, teman-teman. Yaitu adalah si ya Kamen Rider Naga itu sendiri yang ya karakter berbeda. Atau itu Tatsuomi yang menggunakan topeng. Kita selalu berpikir Tatsuomi akan menjadi Rido, teman-teman ya. Gimana kalau sebenarnya Rido dan Tatsuomi itu orang yang berbeda. Jadi Rido itu nanti akan ada sendiri dan ini adalah Tatsuomi. Kenapa dia pakai topeng? Karena nanti pas biar ada grand reveal pas topengnya kebuka tiba-tiba anjir Tatsuomi.
Dan menurut kan lebih mending mana temennya? Si Tatsuomi alias si tutornya Yuna, si heroin, kalian lebih milih dia itu akan jadi Rido atau akan jadi Yuzu ini, teman? Atau jadi dua-duanya? Kalian bisa komen di bawah. Ini menarik banget ya untuk si Kamen Rider Naga ini. Ah, itu dia untuk cast terbaru dari Kamen Rider Mice, teman-teman ya. Lumayan banyak. Lalu ini sudah masuk ke kategori yang mungkin spoiler bagi beberapa orang namanya. Buat kalian yang tidak ingin tahu mengenai info-info untuk sinopsis episode-episode dari Ultraman di bulan September, kalian bisa skip ya namanya. Kalian bisa udah nonton sampai di sini aja. Tapi kalau kalian mau agak apa-apa dengan spoiler, kalian bisa nonton ini sampai akhir. Oke, jadi ini ada beberapa sinopsis untuk episode di bulan September. Aku gak akan bacakan semuanya ya. Eh, Mungkin aku akan bacakan judulnya aja untuk beberapa. Dan beberapa yang menarik akan aku sinopsisnya. Untuk episode 9 yang berjudul The Static Reach. Nah, ini harusnya ada kelanjutan dari episode 8, teman-teman, yang akan tayang minggu ini. Yang harusnya ini lanjutan ya, karena jika tahu Ultraman Theo itu selalu 2 episode, satu kaiju 2 episode. Jadi harusnya ini kaiju masih sama seperti kaiju di episode 8. Dan ceritanya pun berlanjut, teman-teman. Jadi di sini sinopsis singkatnya ya, karena sebenarnya panjang, aku bacakan singkatnya aja. Intinya, saat sedang pertarungan antara Genpuchi dengan Voltron, Kyoko itu bingung kenapa tidak ada Ultraman Theo. Nah, akibat bertarung, akhirnya Puchi itu tumbang lah ya. Selama pertarungan ya, si Ibuki itu ternyata sedang berbincang dengan Rintaro, teman-teman. Dan ya mereka setelah itu mereka minta nasihat dari Profesor Minobe dan semuanya akhirnya merawat bersama. Nah, terus di sini akhirnya tiba-tiba langsung ya Theo melawan kembali Voltron dan saat bertarung kematian-matian dan saat melihat pertarungan itu Rintaro menyadari ada sesuatu pada diri Voltron. Nah, ini kayaknya menarik nih. Karena kemungkinan besar kita akan dilihatkan dengan kekalahan Theo di episode 8 teman-teman ya dari Voltron. Habis itu Pucci berubah dan habis itu tamat. Nah, dan terus next episode itu akan dibuka dengan pertarungan Pucci dengan Voltron di mana Pucci akhirnya kalah ya. Kalau dari sinopsis ya. Dan kita akan melakukan pendalaman karakter Rintaro akhirnya ya di episode 8 dan episode 9 ini loh. Lalu untuk episode 11 untuk episode 10 itu akan berjudul Let's Go to the Training Camp. Nah, ini untuk sinopsisnya teman-teman ya. Itu nanti para anggota klub astronomi akan mengikuti sebuah uh, training camp. Nah, yang mengajukan untuk klub astronomi mengikuti training camp itu adalah si Ibuki teman-teman ya. Nah, lalu waktu mereka lagi siap-siap terus semangat ya, tiba-tiba tuh ada yang tanya soal Ibuki, menanyai Ibuki tentang kehidupannya sebelum masuk ke universitas namanya. Dan itu memicu ingatannya Ibuki teman-teman ya. Lalu waktu Ibuki lagi eh, diliputi oleh luapan emosi, tiba-tiba si Pucci itu memunculkan tanda-tanda untuk berubah menjadi raksasa teman-teman ya. Lalu Pucci dan lainnya menyaksikan sebuah pemandangan yang mencengangkan. Waduh, ini episode 10 juga lumayan menarik ini ya. Lalu ada episode 11 teman-teman yang berjudul The Mysterious Boy. Kali ini episode 10 enggak ini ya teman-teman. Kayaknya ini untuk episode 10, 11, dan 12 menurut gue ya akan nyambung. Karena pemandangan yang mencengangkan ini itu adalah nanti mereka melihat sesuatu dari angkasa, teman-teman. Kenapa gitu? Karena aku udah baca ini sebenarnya ya. Karena nanti kan lihat di episode 12 harusnya munculnya ya. Nah, episode 11 tadi The Mysterious Boy ya.
para anggota klub astronomi itu ini sedang apa ya, sedang senang lah karena itu kayak membuat sesuatu untuk menerjemahkan bahasanya Puci namanya. Nah, pas mereka mau mencoba, tiba-tiba peringatan apa si sirine Kaiju itu berbunyi dan ada sosok yang datang dari angkasa, teman-teman. Lalu Theo dan Pucci berhasil memukul mundur mereka dan di tempat monster itu mendarat itu di sekitaran ini, tempat di sekitaran. Oh, jadi di sekitaran tempat Theo sama Pucci itu bertarung, itu tuh ada beberapa anak-anak dan orang tua lah ya. Nah, karena mereka khawatir ya, si Ibuki itu kayak menghampiri mereka buat ya, nanya-nanya kenapa, apa nggak kenapa gitu. Terus tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang bisa mengetahui identitas asli Ibuki, teman-teman. Siapakah anak laki-laki misterius itu? Udah pasti kalian tahu lah ya. Ini sudah ada di rumor, teman-teman ya. Selalu muncul terus. Nah, selain itu juga, pas itu, Yoko ternyata sudah mengetahui bahwa, bukan mengetahui ya, sudah menemukan bukti bahwa klub astronomi itu menyembunyikan Pucci. Nah, lalu episode 12 ini adalah berjudul A Hero Determination. Sinosnya, Ultraman Zero memamerkan kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Karena perbedaan kekuatan yang sangat mencolok, Zero pun bertanya pada Ibuki mengenai tekad Ibuki untuk bertarung, teman-teman. Sementara itu, para anggota klub astronomi mendapatkan sebuah arahan dari Profesor Minogue terkait Pucci, teman-teman ya. Menarik sekali, teman-teman ya. Untuk episode berikutnya, teman-teman. Untuk episode berikutnya, bukan episode berikutnya. Untuk episode di bulan September. Dan ya, Ultraman Zero beneran comeback, teman-teman ya. Dan kemungkinan besar, Ultraman Zero tuh comebacknya dari episode 11, teman-teman ya. Di episode 11 itu harusnya Zero, dia memerasuki si anak laki-laki yang diselamatkan si Theo ini, teman-teman ya. Karena si Theo, karena si anak laki-laki ini kayak dia tuh bisa melihat penyawarannya Ibuki. Ya, udah jelas lah ya. Harusnya dia dimasukin Zero. Dan mungkin Zero nanti akan berubah di akhir episode. Terus habis itu di next episode Zero baru mulai bertarung, teman-teman. Mau harusnya begitu ya. Nah, jadi gimana teman-teman menurut kalian untuk sinopsis dari episode Ultraman Theo di bulan September ini, teman-teman? Kalian bisa komen di bawah ya. Dan jujur menurutku ini aku nggak sabar banget, teman-teman ya. Dan untuk reaction ya, aku sudah berjanji untuk nanti bila Zero comeback aku akan reaction, teman-teman. Tapi kemungkinan besar aku akan reaction di episode 12 ya. Karena kemungkinan besar episode 12 adalah episode di mana Zero itu akan bertarung. Di episode 11 itu mungkin kita dapat atau kita dapat hint bahwa Zero itu ada di dalam tubuh bocil yang tahu identitas Ibuki. Harusnya gitu ya. Kalau kita lihat dari sinopsisnya, temennya. Jadi harusnya Zero itu mulai benar-benar bertarung di episode 12. Intinya, eh, ini aku kan lihat dulu untuk review episode 11 ya nanti, teman-teman ya. Kalau episode 11 itu katanya Zero udah muncul dan udah mulai gelut juga intinya. Aku kemungkinan besar akan reaction episode 11. Cuman kalau episode 11 ternyata di preview nggak ada Zero, ya aku akan episode 12 saja, teman-teman ya. Yang dimana udah pasti Zero itu bertarung bareng Ibuki, udah pasti harusnya episode 12. Jadi intinya gitu, teman-teman. Jadi intinya ya pokoknya episode 12 lah. Kemungkinan besar aku reaksinya. Dan itu kemungkinan besar adalah comeback dari Zero, teman-teman ya. Nah, udah teman-teman, dari itu aja dari aku untuk gado-gado hari ini, teman-teman. Gado-gado kali ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, gimana menurut kalian soal segmen ini? Yang ya gado-gado semuanya apa aja tuh dicampur gitu kan. Nah, nih minggu depan itu kan episode terakhir dari Kamen Rider Z, teman-teman. Dan kita tahu di 2 minggu terakhir ini setiap hari Minggu atau hari Senin, hari Minggu hari Senin sih, hari Minggu ya harusnya ya, setiap hari Minggu itu kita mendapatkan
cash baru untuk Junichi Dome teman-teman ya. Di minggu kemarin kita dapat dari Van Ken dan Muton. Dan minggu ini kita dapat NDK dan juga Yuzu teman-teman. Harusnya kita berarti Junichi Dome udah dapat uh, kita udah dapat 9 ya. Berarti kurang 3 lagi yang kemungkinan besar minggu depan bakal dimunculkan juga untuk cash-nya. Untuk 3 cash terakhir ya. Harusnya teman-teman ya, harusnya karena sejauh ini tiap hari Minggu itu selalu dimunculkan cash baru dari Junichi Dome untuk membangun hype lah untuk Kamen Rider Maisu ini teman-teman ya. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Kalau ada, aku akan bikin gaduh-gaduhnya lagi teman-teman ya. Nah, sekian dulu dari aku. Untuk gaduh-gaduh kali ini, kita ketemu lagi di next video teman-teman ya. Bye-bye.